Pasca menuai keresahan, Presiden Prabowo memerintahkan gas LPG 3 kg kembali dijual oleh pedagang. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat tidak kesulitan mendapat gas subsidi tersebut. Telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Ini kan ada hasil audit dari KPK ini, bahwa salah satu penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengencer ini. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab. Pasca menuai keresahan di masyarakat akibat pembelian gas LPG 3 kg, Presiden akhirnya memerintahkan gas LPG 3 kg untuk kembali dijual eceran oleh pedagang. Hal itu diputuskan Prabowo usai mencermati kesulitan dan antrian yang dialami warga di sejumlah daerah. Presiden kemudian memutuskan agar tabung bersubsidi itu kembali dijual di tingkat pengecer. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali, sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Menanggapi hal itu, Menteri ESDM mengklaim kajian terhadap perbaikan distribusi gas LPG 3 kg telah dilakukan sejak tahun 2023. Bahkan, perubahan kebijakan itu muncul dari hasil audit BPK yang menemukan adanya penyalahgunaan subsidi. Jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023. Ini kan ada hasil audit dari KPK ini, bahwa salah satu penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengencer ini. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab, dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan, penataan. Dan perintah Bapak Presiden adalah wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak cepat gitu. Berarti per hari ini pengecer udah bisa menjual lagi gas 3 kg? Pengecer sudah dinaikkan menjadi sub pangkalan. Meski sejak Selasa pagi, pedagang bisa menjual kembali gas 3 kg secara eceran. Namun, Presiden Prabowo Subianto tetap memanggil Bahlil ke istana. Diduga, Prabowo memanggil Bahlil ke istana terkait kegaduhan yang timbul akibat kebijakan penjualan gas LPG 3 kg. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai polemik pembatasan penjualan gas LPG 3 kg oleh pengecer, hari ini Bahlil menghadap Presiden Prabowo di istana. Pertemuan yang juga dihadiri Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala membahas subsidi gas LPG. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tengah menjadi sorotan setelah Kementerian SDM melarang pengecer gas 3 kg kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025. Usai menghadap Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Bahlil mengaku mendapat mandat terkait distribusi dan tata kelola gas LPG 3 kg. Lewat mandat tersebut, Kementerian SDM memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan LPG 3 kg. Nantinya para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan. Ya Pak JK ngomong tentang LPG,
bahwa LPG ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi wakil presiden di tahun 2000 periode pertama. Dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan. Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan. Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih 8.000, sekarang sudah 16.000. Artinya subsidi kita sekarang masih sama dengan tahun 2024 atau 2025 yang lalu. Nah karena itu diharapkan tujuan kita ini kan subsidi besar 87 triliun ini diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi penataannya kan sekarang jujur kita katakan ada di sampai tingkat masyarakat itu dibeli sampai harga 25.000. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan. Sebelumnya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia melarang penjualan gas LPG 3 kg oleh pengecer yang membuat kelangkaan terjadi di sejumlah wilayah. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Dari Jakarta, tim Ayus melaporkan. Kami menghormati negara. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, ya di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Yang penting itu ya, Pak. Akan sehat kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak. Kami menghormati negara. Salah seorang warga yang telah mengantre untuk mendapatkan LPG 3 kg mengeluarkan kekesalannya langsung di hadapan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sedang melakukan inspeksi mendadak di bakalan LPG subsidi di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Kami menghormati negara kami. Ya. Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar, Pak. Jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Oke. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya gas dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000. Pemerintah perhitungkan, Kak, langkah dari distributor. Di hadapan Bahlil, warga bernama Effendi ini mengaku sudah 2 pekan mencari tabung gas LPG namun tak kunjung dapat. Dirinya pun mengatakan tidak mempermasalahkan margin harga di pengecer, asalkan gas 3 kg mudah diperoleh. Saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Ya. Niat saya itu baik. Ya. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 Betul. atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan. Betul, ke industri. Betul. Ada lagi harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Bahlil yang mendengarkan kekesalan warganya ini berjanji bahwa pengecer bisa kembali menjual tabung gas LPG sehingga gas mudah untuk didapatkan. Bahlil pun mengaku tidak masalah dengan protes warga lantaran pemerintah memang harus mendengar langsung keluh kesah warganya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ayus melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Informasi Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang diprotes warga saat memantau distribusi gas 3 kg di Tangerang, Banten tadi menjadi pembuka jumpa kita di Ayus Prime. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyelesaikan kisruh aturan baru penjualan gas 3 kg ke masyarakat. Presiden memanggil Bahlil dan memerintahkan agar pengecer bisa kembali menjual gas subsidi tersebut. Saya Brema Latenaya, inilah Ayus Prime selengkapnya. Pemirsa, meski turun hujan, warga di Bekasi tak beranjak dari antrian untuk mendapatkan gas 3 kg. Antrian panjang juga terjadi di Depok dan Tangerang.
warga menyerbu gas 3 kg yang baru turun dari truk. Keberadaan gas 3 kg yang sulit didapat membuat warga di Kampung Poncol, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengantre di pangkalan agen LPG. Warga harus antri berjam-jam dan membawa KTP sebagai syarat untuk mendapatkan gas 3 kg ini. Bahkan saat turun hujan, warga tak beranjak dari antrean untuk mendapatkan gas 3 kg. Warga berharap pemerintah menambah pasokan di agen dan segera kembalikan penjualan ke pengecer supaya warga tidak kesulitan mendapatkan gas 3 kg. Tak hanya di Bekasi, antrean puluhan warga yang ingin membeli gas LPG 3 kilo ini juga terjadi di sebuah pangkalan gas di Jalan Warujaya Raya, Depok, Jawa Barat. Pasokan gas yang baru diturunkan dari truk langsung diserbu warga. Warga yang ingin membeli gas ini pun harus menyiapkan KTP dan hanya bisa membeli 1 tabung saja. Sejumlah warga mengaku kecewa lantaran gas LPG 3 kg susah didapatkan. Antrean warga untuk mendapatkan gas LPG 3 kg juga terjadi di Jalan Palem Raya, Cibodas Baru, Kota Tangerang, Banten. Antrean yang terjadi sejak Selasa pagi ini terjadi di salah satu pangkalan LPG subsidi. Antrean gas kali ini lebih tertib dibandingkan beberapa hari sebelumnya karena aparat gabungan TNI dan Polri turut mengawal pendistribusian LPG 3 kg. Sejumlah warga berharap bisa lebih mudah mendapatkan gas LPG 3 kg seperti sedia kala. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca menuai keresahan, Presiden Prabowo memerintahkan gas LPG 3 kg kembali dijual oleh pedagang. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat tidak kesulitan mendapat gas subsidi tersebut. Telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Ini kan ada hasil audit dari KPK ini, bahwa salah satu penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengencer ini. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab. Pasca menuai keresahan di masyarakat akibat pembelian gas LPG 3 kg, Presiden akhirnya memerintahkan gas LPG 3 kg untuk kembali dijual eceran oleh pedagang. Hal itu diputuskan Prabowo usai mencermati kesulitan dan antrian yang dialami warga di sejumlah daerah. Presiden kemudian memutuskan agar tabung bersubsidi itu kembali dijual di tingkat pengecer. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali, sambil kemudian pengecer itu dijadikan sepangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Menanggapi hal itu, Menteri ESDM mengklaim kajian terhadap perbaikan distribusi gas LPG 3 kg telah dilakukan sejak tahun 2023. Bahkan, perubahan kebijakan itu muncul dari hasil audit BPK yang menemukan adanya penyalahgunaan subsidi. Jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023. Ini kan ada hasil audit dari KPK ini,
bahwa salah satu penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengencer ini. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab, dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan, penataan. Dan perintah Bapak Presiden adalah wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak cepat gitu. Berarti per hari ini pengecer udah bisa menjual lagi gas 3 LPG? Pengencer sudah dinaikkan menjadi sub pangkalan. Meski sejak Selasa pagi, pedagang bisa menjual kembali gas 3 kg secara eceran. Namun, Presiden Prabowo Subianto tetap memanggil Bahlil ke istana. Diduga, Prabowo memanggil Bahlil ke istana terkait kegaduhan yang timbul akibat kebijakan penjualan gas LPG 3 kg. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai polemik pembatasan penjualan gas LPG 3 kg oleh pengecer, hari ini Bahlil menghadap Presiden Prabowo di istana. Pertemuan yang juga dihadiri Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala membahas subsidi gas LPG. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tengah menjadi sorotan setelah Kementerian SDM melarang pengecer gas 3 kg kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025. Usai menghadap Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Bahlil mengaku mendapat mandat terkait distribusi dan tata kelola gas LPG 3 kg. Lewat mandat tersebut, Kementerian SDM memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan LPG 3 kg. Nantinya, para pengecer akan diproses menjadi sub pangkalan. Ya, Pak JK ngomong tentang LPG, bahwa LPG ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi wakil presiden di tahun 2000 periode pertama. Dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan. Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan. Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih 8.000, sekarang sudah 16.000. Artinya subsidi kita sekarang masih sama dengan tahun 2024 atau 2025 yang lalu. Nah, karena itu diharapkan tujuan kita ini kan subsidi besar 87 triliun ini, diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi penataannya kan sekarang jujur kita katakan ada di sampai tingkat masyarakat itu dibeli sampai harga 25.000. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan. Sebelumnya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia melarang penjualan gas LPG 3 kg oleh pengecer yang membuat kelangkaan terjadi di sejumlah wilayah. Dari Jakarta, Tim iNews melaporkan. Pemirsa, pengecer LPG akan diproses menjadi subpangkalan seiring dibatalkannya larangan penjualan LPG 3 kg oleh pengecer. Nantinya subpangkalan akan diberikan fasilitas yang sama seperti di pangkalan untuk mengontrol distribusi LPG. Larangan penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer akhirnya dicabut. 3 hari menjadi polemik, kini akhirnya masyarakat bisa bernapas lega. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar LPG 3 kg bisa kembali dijual oleh pengecer. Namun beriringan dengan proses penjualan yang kembali seperti biasa, para pengecer ini juga akan dijadikan sub pangkalan. Hal ini kembali ditegaskan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Pengecer LPG akan dijadikan sebagai sub pangkalan dengan mekanisme yang akan disiapkan Kementerian ESDM. Arahan Pak Presiden kan untuk pengecer ini menjadi sub daripada agen dan itu akan diproses kembali. Nanti ngurus izin lagi atau bagaimana pengecer? Nah itu nanti di Kementerian ESDM teknisnya. Ya, nanti bisa kembali pengecer. Diminta untuk kembali. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut pengecer yang menjadi subpangkalan akan diberikan fasilitas yang sama seperti di pangkalan.
Subpangkalan akan diverifikasi dan dikontrol oleh Pertamina menggunakan teknologi informasi tanpa ada biaya yang dibebankan ke subpangkalan. Nah, dengan mereka menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT. Pertamina mengontrol pangkalan itu kan ada IT-nya, ada teknologinya. Nah, IT-nya ini akan ditempatkan langsung oleh Pertamina. Nah, tidak ada biaya yang dikeluarkan sedikit pun oleh subpangkalan. Komisi 12 DPR RI mengapresiasi Presiden yang menginstruksikan aktifnya kembali pengecer LPG. Pengecer yang dijadikan subpangkalan dapat menjadi kontrol agar LPG 3 kg tepat sasaran. Dan akhirnya dikoreksi kebijakan itu atas perintah Presiden, maka tetap dibuka mata rantai terakhir itu pengecer hanya diformalkan fungsinya menjadi subpangkalan, di mana nanti akan mengidentifikasi bahwa barang subsidi ini harus sampai by name by dress. Kenapa lagi-lagi ini dialamatkan atau yang berhak membeli LPG 3 kg itu hanya orang tidak mampu dan UMKM. Itulah fungsi nanti subpangkalan, itulah yang mengidentifikasi sekaligus pembelinya. Kementerian SDM mengungkap, saat ini ada lebih dari 300.000 pengecer dan 135.000 diantaranya memenuhi syarat untuk langsung naik status menjadi subpangkalan. Dengan berubah menjadi subpangkalan, maka penjual akan terdata di sistem Merchant Act Pangkalan atau MAP Pertamina dan harga gas yang dijual nantinya bisa diawasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia meminta maaf usai seorang lansia meninggal setelah mengantri gas 3 kg. Diduga korban kelelahan usai mengantri di agen gas LPG. Saya kalau memang itu ada, tadi kan saya baca banyak berita juga. Kita membaca banyak berita, katanya ada yang begitu, ada berita juga yang nggak sesuai dengan itu. Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau itu terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta maaf atas meninggalnya warga Tangerang Selatan, Banten usai mengantri membeli gas 3 kg. Bahlil menyebut kebijakan ini dilakukan untuk semata-mata menata dan perbaikan pendistribusian gas 3 kg agar tepat sasaran. Sebelumnya, Yoni binti Saman, lansia 62 tahun, meninggal dunia diduga akibat kelelahan usai ikut mengantri membeli gas 3 kg di agen sekitar rumahnya di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Korban sempat lemas dan beristirahat di depan toko laundry tak jauh dari rumahnya. Beberapa tetangga yang mengenal korban langsung menolong korban dan mengantar korban ke rumah. Sesampainya di rumah sambil membawa tabung gas melon yang didapatnya dengan susah payah, korban jatuh pingsan. Keluarga langsung membawanya ke rumah sakit, namun nahas nyawa korban tak tertolong. Langsung begitu. Terus pagi ketemu saya di depan. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia melakukan inspeksi mendadak ke pangkalan LPG Budi Setiawan di Jalan Palem Raya Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Ia menyampaikan dalam tinjauannya untuk mengontrol harga di lapangan dan menaikkan status pengecer menjadi subpangkalan dengan menekan harga sebesar Rp19.000 per tabung. Ya. Mulai hari ini udah ke pengecer, mulai hari ini. Jadi pengencernya kita rubah statusnya menjadi subpangkalan. Jadi sudah normal, sudah bisa beli lagi di tempat yang selama ini Ibu beli. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan inspeksi mendadak ke pangkalan LPG Budi Setiawan di Jalan Palem Raya, Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Selain mengecek kondisi ketersediaan pangkalan di wilayah tersebut, Bahlil juga memantau warga yang melakukan antrian panjang untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Ditemui di lokasi, Bahlil menyampaikan dalam tinjauannya untuk mengontrol harga pangkalan di lapangan dan menaikkan status pengecer menjadi subpangkalan dengan menekan harga sebesar Rp19.000 per tabung. Rencananya, kebutuhan tabung gas LPG ukuran 3 kg mulai hari ini akan kembali beredar di tingkat pengecer sesuai instruksi Presiden Prabowo.
Apa nanti Pak di pengecer? Harga kita minta, harga tidak boleh lebih dari 19.000, maksimal 19.000. Pantauannya seperti apa Pak? Untuk pantauannya Pak Santi seperti apa? Habis ini kita akan lakukan. Ya. Kapan aktif lagi Pak di pengecer Pak? Kapan aktif lagi di pengecer Pak? Mulai hari ini. Warga berharap keberadaan tabung gas LPG 3 kg kembali dijual di tingkat pengecer agar masyarakat tak lagi mencari dan mengantri untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Berdasarkan arahan Presiden Prabowo, mulai hari ini penjual LPG 3 kg yang sebelumnya disebut pengecer resmi dinaikkan statusnya menjadi subpangkalan. Langkah ini diambil untuk menjamin penyaluran subsidi LPG 3 kg tepat sasaran dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Sebanyak 370.000 pengecer LPG 3 kg di seluruh Indonesia akan diangkat menjadi subpangkalan. Dengan adanya subpangkalan ini, diharapkan penyaluran LPG 3 kg dapat lebih terkendali dan subsidi yang diberikan pemerintah dapat tepat sasaran. Untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran, pembelian LPG 3 kg akan menggunakan kartu tanda penduduk. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat mengawasi jumlah pembelian dan pencegah penyalahgunaan subsidi. Atas perintah Bapak Presiden, saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan, adalah pertama memastikan LPG ini harus tepat sasaran dan subsidi harus tepat sasaran. Harganya harus terjangkau. Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi subpangkalan. Guna mendukung fungsi subpangkalan, Kementerian ESDM bekerjasama dengan Pertamina akan membekali mereka dengan sistem aplikasi tanpa biaya. Melalui aplikasi ini, pemerintah dapat mengawasi siapa saja yang membeli, jumlah pembelian, dan harga jual sehingga penyaluran subsidi dapat dikontrol dengan baik. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Surya, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid meninjau kediaman warga yang namanya dicatut dalam sertifikat pagar laut di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam peninjauan tersebut, Nusron menduga ada oknum pejabat di balik kasus pagar laut. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid mendatangi kediaman warga yang namanya dicatut dalam sertifikat pagar laut di pesisir laut Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Berdasarkan temuan ATR BPN, tercatat 89 bidang tanah PTSL tahun 2021 yang dipindah tidak melalui prosedur pendaftaran tanah. Nusron mengatakan bahwa ada dugaan manipulasi data saat pemberian sertifikat. Selain itu, ada 11 pihak di balik pemindahan dan penyerobotan PTSL milik warga dengan luas 72 hektar dan diduga ada oknum pejabat di balik kasus pagar laut dan menyerahkan investigasi dugaan itu kepada Inspektur Jenderal Kementerian ATR BPN untuk memastikan adanya unsur pidana atau justru maladministrasi. Saat ini Pak Dalu, Inspektorat Jenderal sedang menginvestigasi. Ada nggak unsur pidana dan motif mens reanya? Kalau salah udah pasti salah ini. Ya kan, kalau salah udah pasti salah. Tapi apakah salahnya maladministrasi atau ada unsur pidananya, kesengajaan? Kalau ada unsur kesengajaan mens rea, maka langkah kami apa? Menteri ATR BPN akan menyerahkan oknum-oknum terlibat dan pemilik ini yang mengklaim ini kepada APH. Sementara dalam kunjungannya, Nusron disambut dengan puluhan nelayan yang tengah menggelar aksi demonstrasi. Dalam aksinya, para nelayan meminta Nusron dan jajarannya mencabut pagar yang beredar di laut.
Adapun HGB pada pagar laut tersebut sebanyak 346 bidang dengan luas 597.195 hektar. Dari Bekasi, Jessica Winoto, Aristiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Barreskrim Polri menaikkan kasus pagar laut ke tingkat penyidikan. Dirtipidum Polri Brigjen Juhandani Raharjo menyebut pihaknya akan melakukan penyelidikan, penyidikan secara transparan dan akan mengusut tuntas kasus pagar laut. Tentu saja kita melaksanakan penyidikan secara profesional. Kita cari dulu dalam proses penyidikan, karena sebelum kita menentukan tersangka dan lain sebagainya, kita tetap mengedepankan praduga tak bersalah, tapi pada prinsipnya kita sudah mempersiapkan untuk penyidikan lebih lanjut. Gitu. Mungkin ada rencana siapa-siapa saja Pak yang mungkin kita lihat ya dalam tahap penyidikan ini Pak? Kita ulang lagi bahwa kemarin yang kita panggil kan dalam proses penyelidikan. Proses penyelidikan tersebut tentu saja kami akan berupaya memformilkan menjadi pemeriksaan berupa berita acara pemeriksaan yang pro justitia. Di samping itu kami tetap akan melaksanakan penyidikan secara saintifik. Artinya kemarin dari pihak BPN sudah menyerahkan berkas-berkas warkah. Karena ini terkait kasus pemalsuan, kita akan mengecek ke lapor dulu. Setelah lapor, tentu saja dengan saksi-saksi yang sudah ada, sudah kita terima, tentu saja nanti akan kita gelarkan kembali. Bagaimana ini? Untuk yang jelas, kami tetap konsensus, kami akan melaksanakan penyidikan secara transparan, dan kami yakin bahwa kami akan menuntaskan perkara ini secara tuntas dan gamblang. KPK menggeledah rumah politisi Partai Nasdem sekaligus mantan anggota DPR RI Ahmad Ali. Penggeledahan terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Rumah politisi Partai Nasdem Ahmad Ali di Kembangan, Jakarta Barat digeledah KPK. Proses peliputan yang dilakukan wartawan sempat dihalangi oleh petugas keamanan rumah. Setelah menggeledah selama hampir 2 jam, petugas keluar dengan menggunakan 9 mobil. Penyidik juga menyita sejumlah bukti elektronik, uang, dan tas. Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Infonya sudah, jadi betul ada kegiatan geledah yang dilakukan oleh penyidik hari ini di rumah saudara AA. Info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang, ada juga tas dan jam. Namun detailnya nanti kita menunggu rilis resmi dari penyidik. Kembali di iNews Prime pemirsa, kelompok kriminal bersenjata Kalenak, Murib, dan Tenius Kulua membakar 4 bangunan di Kampung Kelemame dan Kampung Pasir Putih, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Senin sore. Dari hasil penyelidikan, aksi pembakaran diduga dipicu masalah pribadi akibat perselingkuhan istri salah seorang anggota KKB. Akibatnya terjadi pengerusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum, di antaranya kantor Kampung Pasir Putih, kantor Kampung Kelemame, dan 2 bangunan Sekolah Dasar Negeri Kelemame. Terkait hal tersebut, Satgas Ops Damai Kartens 2025 mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Berdasarkan hasil penyelidikan tim investigasi Satgas Ops Damai Kartens, aksi pembakaran ini juga dipicu oleh perselisihan akibat perselingkuhan, walaupun kejadian ini dipicu dari masalah pribadi, yang mana istri salah satu komplotan KKB Tenius Kulua diduga berselingkuh dengan salah satu masyarakat dari distrik Sinak, sehingga menimbulkan konflik yang kemudian diperkuat oleh komplotan KKB yang dipimpin oleh Kalenak Murib. Pemirsa, musisi Iwan Fals mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagai saksi. Dalam pemeriksaan ini, Iwan Fals dicecar 16 pertanyaan.
Ditemani istri dan tim kuasa hukum, musisi Iwan Fals memenuhi undangan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengklarifikasi laporan yang masuk di tahun 2021 dan 2022. Saat dikonfirmasi, pentolan Koi atau orang Indonesia ini tidak menjelaskan secara detail. Ia mengaku dicecar 16 pertanyaan oleh penyidik. Sebelumnya Iwan Fals melaporkan Indra Bonaparte, pendiri Ormas Orang Indonesia, ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik pada November 2021. Namun Indra melaporkan balik istri Iwan Fals, Rosiana Listanto, atas tuduhan dugaan pemalsuan akta pendirian OI pada Maret 2022. Itikat baik menghadiri undangan wawancara ya Tante Dono, gitu, untuk memberikan klarifikasi dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyelidik untuk perkara yang sebenarnya sudah cukup lama ya, dari tahun 2021 kalau nggak salah. Baros, Coba ditanya-tanya kayak gitu sama juga sama Mas ya. berapa pertanyaan Baros? Udah ada di jempol masing-masing. Ada Iwan sendiri berapa pertanyaan? Waduh, berapa tadi itu? Berapa ya? 16 mungkin, 15. Harapannya apa Harapannya? Harapannya sehat semuanya deh. Ya. Terima kasih Om. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Rahmat Ibnal diperiksa Bitpropam Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan yang menyeret anak buahnya AKBP Bintoro. Kapolres Jaksel diperiksa sebagai saksi. Bidang Propam Polda Metro Jaya memeriksa Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol AD Rahmat Ibnal sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang menyeret AKBP Bintoro. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kasus tersebut. Penanganan dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang juga diduga melibatkan pihak lain yang sedang dilakukan oleh Bitpropam Polda Metro Jaya, tentunya dilakukan klarifikasi dan pengambilan keterangan kepada berbagai pihak. Benar, yang bersangkutan sudah diambil keterangannya oleh Bitpropam. Sebelumnya, mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro terseret kasus dugaan pemerasan dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan dengan tersangka Arif Nugroho alias Bastian dan Muhammad Bayu Hartono. Ia disebut meminta uang hingga miliaran rupiah kepada keluarga tersangka dengan perjanjian akan menghentikan penyidikan kasus. Selain Bintoro, diduga ada 4 oknum polisi lainnya yang terlibat. Pasca kasus ini viral, AKBP Bintoro membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, berkas perkara pembunuhan dan pemerkosaan itu telah lengkap atau P21 dan dilimpahkan ke kejaksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang sidang etik AKBP Bintoro, 2 kuasa hukum debat panas terkait uang kompensasi 300 juta rupiah di program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Kuasa hukum tersangka AN dan MBH menagih janji keluarga korban terkait kesepakatan damai yang sudah dilakukan. Dan berikut cuplikannya. Kalau seandainya ini terjadi kan berarti selesai semua kasusnya. Nah, saya sama Evelyn ini sebenarnya sependapat bahwa sejak awal ya, perdamaian ini tidak menghentikan proses hukumnya. Karena deliknya delik biasa. Oke. Nah, tapi kan saya tidak tahu nih upaya Evelyn ke sana. Yang penting begini, karena klien saya sudah memutuskan mau untuk berdamai dengan kompensasi 300 juta, maka konsekuensinya harus menandatangani surat perdamaian dan surat pencabutan laporan. Begini. Nah, setelah itu ini fakta baru, ini hanya baru kita tampilkan ya. Saya menarik nih, tapi sebentar, kalau ngomong dulu lah, silakan. Ya, setelah itu Evelyn ini mungkin menghadap penyidik atau melobi atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi kami ini saya meminta kepada klien saya, Pak Radiman, ini kasus lanjut. Meskipun berdamai, percaya saya bilang. Tidak akan berani penyidik menghentikan. Jadi satu lagi nanti kalau nanti dipanggil paling ke persidangan. Sebelum ke Anda, saya ke Bu Romi mau menyampaikan sesuatu. Bu Romi, silakan.
Baik, bagi kita semua di sini ada rekan-rekan pemerhati, ada rekan-rekan praktisi di sini. Kita belajar untuk profesional. Apa yang ini baru pertama kali kita sampaikan ini. Gimana menurut Anda, Bung Romi? Ya, kita belajar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat karena ini disaksikan semua oleh masyarakat ya di Republik ini. Kepada Kang Tony hadir di sini selaku kuasa hukum dari FA. Yang jelas-jelas ini sudah ada perjanjian, ya kesepakatan. Kalau dalam pasal 4-nya, kalau kita bacakan, para pihak setuju dan sepakat bahwa setelah perjanjian ditandatangani tidak akan ada lagi tindakan-tindakan hukum. Saya pikir Kang Tony juga harus profesional ya. 1338 Perdata sudah tegas mengatakan bahwa perjanjian itu adalah hukum bagi para pihak yang membuatnya. Nah sekarang kapasitas Kang Tony mengulik-ulik lagi perkara ini apa? Berarti tidak konsisten dengan perjanjian ini. Oke, jadi begini Bang Romi, itu uang 300 juta sudah disertai dengan perjanjian yang tidak akan melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Betul. Kita harus konsisten kayak gitu loh. Ini kan disaksikan seluruh masyarakat. Berlakulah sebagai seorang praktisi, officio mobile ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya perlu ditegaskan lagi, tidak boleh ada lagi bahasa dicekok-cekokin itu. Ya, karena itu tidak berdasarkan data. Ya, yang ada adalah sama-sama menggunakan keikhlasan. Kalau dicekokin berarti ada pihak yang satu yang menolak, satu yang memaksa. Sementara ini adalah kesepakatan bersama untuk menggunakan, mengkonsumsi ya. Gencatan senjata antara Hamas Israel tidak serta-merta membuat warga Palestina di pengungsian bisa kembali ke kampung halaman. Ribuan wanita dan anak-anak masih bertahan di pengungsian negara-negara tetangga. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews Prime hari ini pemirsa. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saat lagi rekan saya, Syafaati Suryo akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Bremana Tenai dan juga kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Yordania menjadi negara yang banyak menerima pengungsi Palestina. Sejak pecah perang 7 Oktober 2023 lalu antara Hamas Israel, banyak warga Gaza mengungsi ke negara-negara tetangganya tanpa perbekalan memadai. Untuk membantu para pengungsi di Yordania, sejumlah relawan Indonesia membantu para pengungsi Palestina dengan paket bantuan musim dingin. Mulai sembako, pakaian hangat, hingga makanan siap santap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kebaikan di Indonesia, sambil kami menunggu permit perizinan masuk ke Gaza, saat ini kami mendistribusikan barang bantuan untuk saudara-saudara kita Palestina yang berada di kamp pengungsian Yordania. Saat ini saya berada di Jabal Nadif dan saya tunggu teman-teman kebaikan di Indonesia yang mungkin mau membantu saudara-saudara kita Palestina. Kita buka. Wanita dan anak-anak menjadi warga paling terdampak akibat perang. Meski gencatan senjata antara Hamas Israel sudah disepakati sejak 19 Januari lalu, namun masa depan para pengungsi untuk kembali ke Gaza Palestina hingga kini masih tak kunjung pasti.